Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Muhid. Saya Maisara. Saya Lina Agustiningsih. Kita dari kelompok 2 akuntansi semester 4 Universitas Muhammadiyah Semarang. Di video ini kita akan menjelaskan tentang Rancang Bangun Ekonomi Islam. Definisi. Dalam ekonomi Islam, bahan bangunan itu adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta tradisi pemikiran yang telah dikembangkan oleh para ulama, filsuf, dan tindakan-tindakan para pemimpin Islam, seperti para sahabat dan pemimpin-pemimpin berikutnya, yang dicatat dalam sejarah perkembangan perekonomian. Dalam prakteknya, pengetahuan mengenai ekonomi Islam lebih didasarkan pada kajian para pemikir ulama. Kajian ini menghasilkan dua jenis ilmu. Yang pertama adalah fikih muamalah dan kedua adalah kalam atau teologi ekonomi yang menghasilkan moral dan etika ekonomi. Elemen kunci dari suatu sistem ekonomi adalah hak kepemilikan, koordinasi dari keputusan-keputusan, dan metode pengambilan keputusan ekonomi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kepemilikan dalam Islam. Dalam perekonomian Islam, hak milik itu harus menghasilkan barang-barang yang halal dan bermutu sebagai amanah moral dan sosial. Kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Seorang individu diberikan kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya dengan syarat cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, maslahah sebagai insentif ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya insentif material maupun non-material. Karena ajaran Islam memberikan peluang individu untuk memenuhi kepentingan individunya, kepentingan sosial, dan kepentingan beribadahnya. Insentif ekonomi dalam pandangan Islam dibagi menjadi dua, yaitu insentif yang diterima di dunia dan insentif yang diterima di akhirat. Yang ketiga, musyawarah sebagai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dibedakan menjadi dua sistem, yaitu yang pertama, sistem sentralisasi, dan yang kedua, sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh satu otoritas. Contohnya adalah pemerintah pusat dan para pelaku ekonomi yang berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan. Dan yang kedua, sistem desentralisasi. Pengambilan keputusannya cenderung diserahkan kepada setiap pelaku ekonomi, sehingga tidak diperlukan otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem desentralisasi dilahirkan oleh paham kapitalisme, dan sistem ini akan menghasilkan suatu pasar persaingan yang bebas. Yang keempat, pasar yang adil sebagai media komunikasi. Dalam paham kapitalisme, mekanisme pasar atau transaksi dianggap sebagai mekanisme yang paling tepat untuk pemenuhan kehendak setiap individu. Alasannya, karena setiap individu harus sadar dan termotivasi oleh kepentingannya. Jika setiap individu memiliki pola pikir individualistik, maka akan tercipta suatu mekanisme transaksional, di mana bahwa seseorang akan memberikan sesuatu yang dimilikinya jika ia juga mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan mekanisme seperti inilah yang dikenal sebagai mekanisme pasar. Paradigma pembangunan ekonomi. Paradigma adalah serangkaian pandangan yang menghubungkan suatu yang idealisme yang abstrak dengan yang gambaran praktik yang tampak. Dalam hal ini, paradigma ekonomi Islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan falah. Paradigma ekonomi Islam dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu paradigma berpikir dan berperilaku, serta paradigma umum. Paradigma pertama merupakan spirit dan pedoman masyarakat dalam berperilaku. Kedua, gambaran yang mencerminkan keadaan suatu masyarakat yang berpegang teguh pada paradigma berperilaku, yang memunculkan grand pattern dari setiap aktivitas. Paradigma ekonomi Islam dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama,
paradigma berpikir dan berperilaku. Paradigma pertama ini merupakan spirit dan pedoman masyarakat dalam berperilaku. Kemudian yang kedua, paradigma umum, gambaran yang mencerminkan keadaan suatu masyarakat yang berpegang teguh pada paradigma berperilaku, yang memunculkan grand pattern dari setiap aktivitas. Karakteristik pembangunan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam, tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Kemudian, mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi masyarakat merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Moral sebagai pilar ekonomi Islam. Setiap orang Islam perlu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam atau mewujudkan perilaku homo islamikus. Artinya, moral Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan baik atau buruk, sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Hanya dengan moral Islam inilah bangunan ekonomi Islam dapat tegak, dan hanya dengan ekonomi Islam inilah falah dapat dicapai. Peranan moral sebagai pilar ekonomi Islam juga bisa dilihat dari posisi kunci yang dimilikinya. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam ada 3. Yang pertama, adil atau keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebijaksanaan dan ketakwaan. Yang kedua, khalifah. Nilai khalifah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti utusan Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Konsep khalifah dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai pengertian. Namun, pengertian umumnya adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa yang telah dikuasakan kepadanya dalam bentuk sikap, perilaku manusia kepada Allah, sesama, dan alam semesta. Yang ketiga adalah takaful. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep perjaminan oleh masyarakat atau takaful. Sistem ekonomi Islam. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Di antaranya, yang pertama, multi-type ownership, lebih dikenal dengan kepemilikan multijenis. Pada prinsip ini, penjelasan dari nilai tauhid, yaitu pemilik primer langit, bumi, dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Yang kedua, freedom to act, kebebasan bertindak atau berusaha. Dalam nilai-nilai nubuwah, yaitu pada keempat sifat Nabi, yakni sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Bila digabungkan dengan nilai khilafah, akan melahirkan prinsip freedom to act pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. Freedom to act bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan Islam dengan syarat tidak distorsi atau proses perzaliman. Yang ketiga, social justice, keadilan sosial. Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'at melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan antara yang kaya dan yang miskin.
Siapa saja pelaku ekonomi dalam Islam? Yang pertama, yaitu pasar dalam ekonomi Islam. Dalam ajaran Islam, sangat menghargai pasar sebagai tempat bertransaksi secara halal dan baik, sehingga merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang ideal. Pasar merupakan mekanisme transaksi yang memenuhi kriteria. Yang kedua, pemerintah dalam ekonomi Islam. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah dan Rasul-Nya, serta amanah dari masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan bagi seluruh umat. Yang ketiga, peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Masyarakat dalam ekonomi memiliki beberapa peran, di antaranya seperti berbagai pertukaran dengan pemerintah sesuai dengan situasi, kondisi yang dihadapi oleh negara. Peran masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik atau publik dalam ekonomi Islam, seperti wakaf. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip ekonomi Islam ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam. Yang pertama, kerja, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, kecukupan. Apa saja basis kebijakan ekonomi Islam? Yang pertama, penghapusan riba. Islam telah melarang berbagai bentuk riba karena dia harus dihapuskan dalam ekonomi Islam. Pelanggaran riba secara tegas dapat kita jumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, pelembagaan zakat. Dengan pelembagaan seperti ini, maka efektivitas maupun optimalisasi pengelolaan zakat akan lebih terjamin. Yang ketiga, pelanggaran gharar. Secara bahasa, gharar berarti resiko atau juga ketidakpastian. Menurut Ibnu Taimiyah, gharar adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui, sehingga menjual hal seperti perjudian. Dapat disimpulkan bahwa gharar adalah transaksi dengan outcome tidak dapat diketahui atau diprediksi. Yang terakhir, pelanggaran yang haram. Dalam ekonomi Islam, segala sesuatu yang dilakukan harus halalan thayyiban, yaitu benar secara hukum Islam dan baik perspektif nilai dan moralitas Islam. Kebalikan dari halalan thayyiban adalah haram, yaitu suatu yang jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Haram dalam hal ini bisa dalam zat ataupun prosesnya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.